Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Siliwangi. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di unit kerja saya di SMKN 1 Kota Sukabumi sebagai salah satu syarat uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya, kalian tetap semangat di pagi hari ini. Baik, sekarang coba kalian tolong berdiri dulu semuanya. Ya, silakan kalian cek dulu kerapihan pakaian kalian. Yang perempuan kerudungnya juga dirapihkan. Nah, baik, kalau sudah sekarang silakan kembali duduk. Nah, dicek juga keadaan di bawah mejanya, di depannya, apakah sudah rapi? Kalau sudah rapi dan nyaman untuk digunakan dalam pembelajaran, sekarang kita awali pembelajaran dengan doa ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa disebutkan, siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan diawalinya doa pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kelas 10 BP1 ini hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Coba sebutkan teman-temannya yang tidak masuk pada hari ini. Marsha sakit. Oh iya, sebentar. Marsha sakit. Marsha sakit. Lalu Latifa sakit. Mari kita doakan teman-teman kalian yang hari ini sedang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali di kelas ini. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu memiliki satu kalimat motivasi. Siapa yang mau membacakan kalimat motivasinya? Silakan Elin, dibacakan Lin. Oke, Ibu. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ya, baik, siapa yang bisa menerjemahkan apa sih kira-kira makna dari kalimat tersebut? Ya, silakan Salwa. Kegagalan itu maksudnya adalah batu loncatan untuk kesuksesan. Ketika kita mau sukses, kita juga pasti akan mendapatkan proses sesuatu hal yang bikin kita tuh memotivasi. Jadi ketika kita udah menjalankan suatu perjuangan, terus kita gagal dalam hal itu, ya berarti di situ tuh diartikan perjuangan kita tuh kurang dan bisa menambahkan semangat kita untuk jauh lebih berjuang lagi di atas yang udah kita lakukan itu, biar kita mendapatkan sesuatu hal yang mau kita capai. Iya, luar biasa sekali ya Salwa, bagus ya. Luar biasa Salwa ya, betul tadi kata Salwa bahwa ketika kalian ingin mencapai sesuatu, ketika kalian ingin berjuang, pasti kalian akan menemukan kegagalan. Artinya ketika dalam prosesnya pasti akan ada kegagalan. Maka ketika kalian menghadapi kegagalan, jangan pernah menganggap kegagalan itu adalah sebagai suatu masalah. Justru dengan adanya kegagalan, kalian diberikan kesempatan untuk memperbaiki, untuk mencari solusi, sehingga kalian akan lebih mudah lagi dalam menggapai impian tersebut, harapan tersebut. Jadi ada prosesnya. Jadi jangan pernah sekali-kali menganggap kegagalan adalah suatu masalah. Justru ketika ada kegagalan, jangan pernah putus asa. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa. Ya. Jadi jangan pernah berputus asa ketika menghadapi kegagalan. Ya. Baik, sekarang coba disimak. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa? Teks eksposisi. Nah, ada yang masih ingat gak teks eksposisi apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks eksposisi seperti bagian permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Ya, betul. Bagus sekali Elin. Ya, tepuk tangan untuk Elin.
Ya. Nah, lalu tadi kata Elin kalian sudah belajar tentang isi, lalu ada apa lagi? Ada permasalahan, ada argumen, ada pengetahuan, dan terakhir ada rekomendasi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, kan minggu lalu kalian belajar tentang mengembangkan isi teks eksposisi. Kira-kira ada yang masih ingat tidak langkah-langkah mengembangkan isi teks eksposisi itu apa? Langkah-langkah mengembangkan teks eksposisi yaitu antara lain yang pertama yaitu menentukan topik atau permasalahan. Ya. Yang kedua, mengumpulkan bahan atau data dari berbagai sumber seperti internet, wawancara, atau observasi. Ya. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Dan yang keempat, mengembangkan kerangkanya. Iya, luar biasa Imelda ya. Terima kasih Imelda ya. Ya betul, tadi apa yang disampaikan oleh Elin dan Imelda itu sudah sangat tepat ya. Sudah bagus ungkapan pendapatnya. Nah, bahwa tadi kalian pada pertemuan sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang isi dari teks eksposisi, dimulai dari mendeskripsikan sampai pada tahapan mengembangkan. Pada hari ini yang harus kalian pahami bahwa dalam setiap teks itu pasti ada yang namanya susunan atau sistematika dan juga ciri kebahasaan. Kalian akan mencoba untuk mempelajari tentang sistematika dan juga ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Namun sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar kalian pada hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, berdasarkan KD tersebut, kira-kira materi apa yang akan kalian pelajari pada hari ini? Tentang kebahasaan dan strukturnya. Bagus. Lalu, karena ini harus dikaitkan dengan bidang pekerjaan kalian, kira-kira bidang pekerjaan apa sih yang sesuai dengan jurusan kalian? Reporter, wartawan, apa? YouTuber, ada lagi? Jurnalis, ada lagi? Konten kreator, iya betul ya. Konten kreator sekarang itu sedang ramai ya, YouTuber gitu ya, sedang ramai. Betul, itu adalah bidang pekerjaan yang berkaitan dengan jurusan kalian. Teks yang akan disajikan pada hari ini itu adalah teks-teks yang berkaitan dengan bidang broadcasting dan perfilman. Baik. Nah, adapun penjabaran atau perincian dari kompetensi dasar tersebut atau biasa kita sebut dengan indikator pencapaian kompetensi. Baik, coba kita baca bersama-sama ya. Dari yang pertama, menelaah tesis. Ya, betul, menelaah tesis. Lalu yang kedua, argumentasi berkaitan dengan bidang broadcasting dan perfilman. Yang ketiga, menelaah penegasan ulang dalam teks eksposisi berkaitan dengan bidang broadcasting dan perfilman. Yang keempat, berkaitan dengan bidang broadcasting dan perfilman. Yang kelima, menelaah berkaitan dengan bidang broadcasting dan perfilman. Yang keenam, menelaah afiksasi dalam teks eksposisi berkaitan dengan bidang broadcasting dan perfilman. Yang ketujuh, transitif dalam teks eksposisi berkaitan dengan bidang broadcasting dan perfilman. Yang kedelapan, bagus sekali. Berarti ada berapa materi yang akan kalian pelajari? 8 materi ya, dari mulai struktur sampai dengan kebahasaan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Kalian kan sudah tahu penjabaran dari kompetensi dasar yang tadi nih. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kira-kira kalian harus mampu atau kalian harus menguasai apa? Kebahasaan dengan strukturnya. Tentunya 8 hal ini yang harus kalian kuasai setelah mengikuti pembelajaran. Dari mulai menelaah tesis, menelaah argumentasi, menelaah penegasan ulang, istilah teknis, adjektiva,
afiksasi, aktif transitif, kalimat aktif intransitif, dan jangan lupa ukuran kalian mampu itu adalah ketika kalian mampu menjelaskan atau menelaah struktur dan kebahasaan tersebut disertai dengan alasan yang tepat. Jadi nanti harus menyertakan alasannya. Jadi jangan hanya menelaah saja, jangan hanya menentukan struktur dan kebahasaannya saja, tetapi harus mampu menjelaskan alasannya. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kalau begitu sekarang Ibu akan melanjutkannya. Dalam setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya manfaat. Manfaat ini pastinya berlaku di kehidupan sehari-hari kalian, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu kalian rasakan sendiri ataupun orang lain yang merasakan. Nah, dengan kalian menganalisis struktur dan kebahasaan ini, maka kalian akan secara tidak langsung melatih kemampuan berpikir kritis kalian. Ada yang tahu tidak salah satu contoh dari berpikir kritis ini seperti apa? Salah satu contohnya gini. Kalian di sini kan jurusan berkaitan dengan broadcasting dan perfilman. Pada suatu hari misalkan kalian diminta oleh guru jurusan kalian untuk membuat suatu proyek. Proyeknya adalah tentang membuat acara film, acara berita dengan acara talk show. Lalu pastinya kalian akan menentukan kira-kira informasi mana sih yang harus disampaikan terlebih dahulu, betul tidak? Betul. Lalu kira-kira bahasa yang cocok digunakan dalam berita dan bahasa yang cocok digunakan di dalam talk show kira-kira sama atau berbeda? Beda. Tentunya berbeda. Sehingga dengan kemampuan menganalisis ini kalian dituntut untuk bisa apa? Menentukan yang tadi. Nah, sehingga menurut kalian bermanfaat atau tidak mempelajari ini? Bermanfaat. Bermanfaat atau sangat bermanfaat? Sangat bermanfaat. Pada hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang kita sebut sebagai problem based learning. Apa itu problem based learning? Pembelajaran hari ini akan dimulai dengan sebuah masalah. Ya, artinya pada nanti tahapan pembelajaran kalian akan menyelesaikan permasalahan tersebut, mencari solusinya. Kira-kira bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan tersebut? Nah, adapun tahapan pembelajarannya, yang pertama kalian boleh menyimak salin dia yang Ibu sajikan. Yang pertama, kalian akan disajikan satu buah video yang mana nanti kalian akan melakukan tanya jawab dan menanggapi isi dari video tersebut. Yang kedua adalah berkelompok dan pembagian LKPD. Yang ketiga adalah membaca dan menganalisis secara mandiri. Yang keempat, berdiskusi kelompok. Mengembangkan hasil diskusi. Nah, kan tadi kalian sudah diskusi tuh, kemudian kalian mengembangkan hasil diskusinya di dalam LKPD yang sudah disajikan. Lalu selanjutnya kalian akan melaksanakan presentasi dan saling menanggapi, ya. Lalu yang selanjutnya adalah memperbaiki hasil diskusi berdasarkan tanggapan. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan penguatan dan kita akan menyimpulkan pembelajaran, dan yang terakhir kalian akan melakukan evaluasi pembelajaran. Sistem penilaiannya nanti Ibu akan menilai dua hal, yaitu yang pertama adalah religius. Dari mana kalian bisa melihat religius? Berdoa. Nah, nanti kan tadi diawali doa tuh di awal, nanti di akhir diawali doa. Nah, Ibu akan melihat apakah serius tidak berdoanya, apakah main-main ataukah seperti apa gitu ya. Tapi yang Ibu tadi di awal pembelajaran kalian sudah luar biasa serius berdoanya ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dilihat dari mana? Dari acara. Nah, betul. Dari pengerjaannya ketika melakukan kerja kelompok ya. Lalu selanjutnya adalah disiplin. Disiplin dari mana? Dari sikap. Dari sikap ketika mengerjakan kerja kelompok. Nah, ini juga disiplin dan tanggung jawab berkaitan dengan bagaimana kalian menyelesaikan tugasnya. Apakah serius mengerjakan tugasnya ataukah ketika diminta mengumpulkan tepat waktu tapi masih belum selesai. Nah, nanti itu akan diberikan penilaian ya. Adapun untuk KKM-nya, untuk nilai minimumnya adalah 70. Artinya kalau nilainya di bawah 70 maka kalian harus melaksanakan remedial. Dan adapun yang nilainya nanti di atas 70, Ibu akan memberikan pengayaan ya. Baik, kalau begitu sekarang Ibu akan memberikan tayangan satu buah video ya. Silakan disimak
videonya. Dan jangan lupa, kalian membawa gawai semuanya? Bawa. Silakan kalian catat isi dari video tersebut dengan menggunakan gawai kalian, ya. Baik, sebelumnya sudah siap? Ya, silakan kalian catat hal yang pentingnya, lalu silakan kalian tanyakan kira-kira ya pertanyaan apa sih yang muncul setelah kalian menyimak video berikut ini. TV analog disuntik rakit kecil mau di mana ya? Nah, kalau kamu setuju nggak sama langkah Kominfo yang suntik mati TV analog, komen ya. Ya, sudah menyimak ya? Sudah. Sekarang giliran ibu yang akan bertanya. Yang tadi menyimak video tersebut dan bisa mengungkapkan pendapatnya berdasarkan isi dari video tersebut. Kira-kira apa sih yang disampaikan gitu? Siapa? Salwa? Ya, silakan Salwa. Berdiri Salwa. Dalam video tersebut terdapat seorang narasumber yang mengungkapkan keresahannya tentang TV analog yang sudah tidak bisa digunakan karena harus menggunakan TV digital. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya netizen protes dan menulis komentar di Kominfo bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena TV lama masih bisa difungsikan untuk menonton TV digital dengan menggunakan STB. Boleh berikan tepuk tangan untuk Salwa? Iya. Iya. Ya, jadi betul tadi ya yang diungkapkan Salwa, berarti Salwa betul-betul menyimak apa yang disampaikan di dalam video tersebut ya, bahwa tadi katanya di dalamnya Kominfo mensuntik mati TV analog menjadi TV digital. Katanya meskipun sudah mati tetapi masyarakat masih bisa mensiasati TV lama menjadi TV digital dengan menggunakan STB ya. Ya, betul tadi yang disampaikan oleh Amira dan Salwa bahwa tadi betul tadi distribusinya katanya tidak merata. Bahkan apa namanya tadi? Katanya sebenarnya kita itu Indonesia ini sudah ketinggalan untuk beralih dari TV analog menuju TV digital ya. Bagus sekali ya. Tadi kan yang menanggapi sudah nih. Sekarang Ibu ingin bertanya nih. Kira-kira kalian setelah menyimak itu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tidak? Izin bertanya Bu, apa yang membedakan antara struktur dan kebahasaan teks eksposisi dengan teks lain? Iya, bagus sekali, pertanyaan yang bagus dari Arbi. Berikan tepuk tangan dulu dong. Iya. Arbi bertanya, Bu, apa sih yang membedakan antara struktur teks eksposisi dengan struktur teks yang lainnya? Ya, yang harus Ibu tekankan di sini adalah bahwa yang namanya sebuah teks itu pasti memiliki yang namanya struktur dan juga kebahasaan yang khas tiap-tiap teksnya. Hari ini kalian akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan yang Arbi sampaikan tadi, yang nanti kalian akan mencoba untuk menjawabnya di dalam LKPD. Artinya nanti kalian akan bisa menyimpulkan kira-kira apa sih perbedaannya gitu. Sampai sini bisa dipahami? Siap. Sekarang Ibu meminta kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul. Iya, baik. Baik, kalau sudah membentuk kelompok, Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Ya, ini kelompok 5, ini kelompok. Nah, silakan dibuka dulu LKPD. Sebelum melaksanakan diskusi kelompok, kalian akan mencoba menganalisis dan membaca secara individu di dalam LKPD tersebut. Ada barcode-nya, ada QR code-nya di sini. Silakan setiap orang bisa men-scan-nya. Bisa dipahami tidak? Bisa. Nah, jangan lupa kalian membaca dan menganalisis struktur dan kebahasaannya secara individu terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan handphonenya dipersiapkan. Sudah? Waktunya hanyalah 10 menit. Bagaimana, Elin? Ini ibunya tipe 3 apa? Iya. Emang khusus 6. nanggapi kan? Iya. Oke. Baik, waktu membaca secara individunya sudah selesai. Baik, kalau sudah sekarang
kalian akan melaksanakan diskusi dengan kelompok kalian. Tadi kan kalian pasti menemukan banyak hal yang kalian analisis. Nah, silakan sekarang dikerjakan. Sekarang berdiskusi dulu untuk menentukan kira-kira jawaban mana yang akan kalian cantumkan di dalam LKPD ya. Via, apa? Ada kesulitan bagian mana, Via? Iya. Berdasarkan isinya, kalian bisa sambil mencari-cari jawabannya dari Google. Nah, kira-kira apa sih tesis itu? Nah, kira-kira apa sih argumen itu? Gitu ya, gitu seperti itu. Bagaimana, sudah selesai berdiskusinya? Sudah mendapatkan informasinya? Sudah mampu menentukan mana struktur dan kebahasannya? Nah, berarti sudah siap untuk mencantumkan dalam LKPD? Siap. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan tahapan pembelajarannya, yaitu mencantumkan hasil diskusi kalian di dalam LKPD yang sudah kalian dapatkan. Silakan maksimalkan kembali untuk melaksanakan kerja kelompok dengan langsung mengisikan jawabannya di dalam LKPD. Ya. Silahkan dimaksimalkan. Sambil ibu mencatat lagi nilainya. Iya, sok silakan sambil berdiskusi ya. Berkaitan dengan teks tersebut. Apa judulnya? Kalau orang yang tidak membaca, yang tidak menyimak beda teksnya dengan kalian nanti bingung. Oke. Nah, jadi harus bisa kan? Iya. Makasih Bu. Iya. Semuanya sudah selesai mengerjakannya. Sekarang? Iya. Sudah selesai ya? Nah, berarti kalau sudah selesai, pasti kalian akan mencoba menyajikan hasil karya kalian, yaitu berupa presentasi dan menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teks yang kita bahas adalah teks mengenai menonton film secara ilegal di internet, memberikan dampak buruk ke masyarakat dan memiliki berkeruman. Juga kita telah menganalisis tentang semua. Ada tesis ada di paragraf nomor 1, keterangannya, permasalahan dan pendapat penulis terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, kita juga telah menganalisis mengenai istilah teknis yang terdapat dalam teks tersebut. Yang pertama itu adalah ilegal. Dengan makna istilahnya tidak legal atau tidak menurut hukum, yang artinya tidak sah. Keterangannya itu karena berhubungan dengan teks sama tema yang telah kita bahas, yaitu sistem ilegal. Terus untuk adjektifannya yang pertama, di dalam dunia perfilman ada perputaran bisnis yang begitu besar. Besar merupakan kata adjektifan. Yang kedua, dapat diakses dan ditonton secara gratis tanpa harus menggunakan kocek sedikit pun. Nah, sedikit termasuk dalam kata. Mungkin cukup sekian hasil menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman Ya, izin menanggapi menurut kelompok kami bahwa kelompok 1 menurut kita sudah baik dan lengkap. Tapi di bagian struktur kelompok 1 itu masih mencantumkan keterangan secara umum. Demikian pendapat dari kami. Terima kasih. baik untuk Adit, untuk tanggapannya. Semoga bisa menjadikan kelompok kami untuk lebih berkembang di kami. Mungkin cukup untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, tadi kalian semuanya sudah melaksanakan presentasi dan saling menanggapi ya? Betul? Sudah ada kira-kira masukan atau saran untuk membuat kalian memperbaiki hasil karya kalian? Ada ya, sudah banyak ya tadi saran-sarannya sudah banyak sekali. Jadi sekarang tugas kalian berkelompok memperbaiki karya kalian berdasarkan masukan dan saran dari teman-teman kaliannya. Dan silakan dituliskan perbaikannya di dalam LKPD yang sudah kalian kerjakan. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik, silakan maksimalkan. Kalau tadi ada yang belum lengkap, silakan dilengkapi ya.
Yang ada yang salah-salah silakan diperbaiki. Bagaimana Ilham? Sudah didiskusikan tadi yang salahnya mana? Sudah. Coba diskusi kembali. Tinggal mencantumkan, memperbaiki yang salahnya ya. Udah? Sudah? Udah, Bu. Ya udah. Sudah selesai ya memperbaikinya? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai sekarang LKPD-nya silakan dibawa ke depan untuk dikumpul ya. Sudah selesai ya semuanya ya? Ya, alhamdulillah berarti pelaksanaan tadi proses pembelajaran melalui tahapan dari mulai kalian menyimak video sampai pada tahapan presentasi dan memperbaiki tadi kita sudah selesai laksanakan. Nah, sekarang coba semuanya untuk menyimak terlebih dahulu ya. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari karya kalian ya, dan luar biasanya kalian ini semuanya sudah bisa menyampaikan secara lugas dan jelas ya, dan ya alhamdulillah juga tadi juga sudah banyak yang menanggapi. Artinya ketika kalian menanggapi presentasi dari temannya, artinya kalian menyimak dengan baik, menyimak dengan cermat apa yang disampaikan oleh temannya, sehingga informasi yang disampaikan bisa sampai kepada kalian. Berdasarkan tadi hasil dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan penguatan terlebih dahulu. Kira-kira apa sih Bu kekurangan dari presentasi kami? Nah, sekarang disimak dulu terlebih dahulu ya. Nah, tadi dari kelompok satu ya, kelompok satu sudah sangat bagus dan luar biasa menyampaikan hasil diskusinya. Namun ada beberapa yang perlu Ibu berikan masukan sebagai perbaikan untuk kedepannya ya. Nah, tadi dari mulai menelaahnya sudah mampu. Ada alasannya tidak tadi? Ada ya, sudah ada alasannya. Namun tadi Ibu menyimak, betul tadi kata Arbi Jabar ya, bahwa kelompok Rahman ini, kelompok Rahman, Amira dan Raisya ini tadi pada bagian struktur, pada bagian keterangannya itu masih mencantumkan keterangan yang secara umum. Artinya tadi tesis katanya paragraf ke-1. Kemudian keterangannya karena di dalamnya terdapat permasalahan. Nah, seharusnya permasalahan tersebut dijelaskan berdasarkan isi dari teks tersebut. Begitu ya. Tadi tentang keterangannya apa tadi? Oh, keterangannya. Karena di dalamnya terdapat adjektiva seperti itu ya. Nah, seharusnya diberikan alasan lain. Kan di situ yang ditanyakan adalah adjektiva. Nah, alasannya kira-kira apa? Kan salah satu ciri dari adjektiva itu adanya kata apa? Penguatan ya, adanya kata penguatan. Contoh kata penguatan itu seperti apa? Sangat bagus, Sandi. Apalagi? Lebih misalkan apa? Amat itu kata penguatan. Coba kalau menurut Rahman tadi kata apa? Wajar ya. Kata wajar kira-kira bisa ditambahkan kata penguatan atau tidak? Bisa tidak? Nah, sangat wajar, amat wajar, sangat lebih wajar. Nah, sehingga merasa bisa tidak? Merasa wajar. Nah, tidak ya, tidak termasuk merasa itu ya. Merasa itu asal katanya dari kata apa? Rasa. Tetapi dia mendapatkan imbuhan apa? Sehingga masuk ke dalam adjektiva atau tidak? Tidak. Kalau imbuhanmu itu digunakan untuk kata apa? Kata kerja atau verba. Betul. Sehingga kalau merasa itu bukan termasuk ke dalam kata adjektiva. Nah, jadi keterangannya untuk kedepannya lebih dijelaskan lagi bahwa misalkan kenapa alasannya adjektiva, karena di dalamnya bisa ditambahkan kata penguatan. Tadi sebenarnya sudah ada nih kelompok mana ya yang tadi yang sudah bagus itu. Nah, kelompok Farah ya menuliskan bahwa di dalam adjektivanya itu sudah ada kata penguatan, sehingga di dalam adjektivanya itu terdapat yang namanya kata penguatan, sehingga tadi bisa ditambahkan amat, sangat gitu ya. Bisa dipahami sampai situ? Siap. Nah, kira-kira ada yang menyimpulkan tidak? Yang bisa menyimpulkan tidak? Kira-kira apa sih perbedaan antara struktur teks eksposisi dengan struktur lainnya? Siapa yang bisa? Silakan Rahman. Berdiri Rahman. Berdiri. Ya. Dalam struktur teks eksposisi itu cuma ada 3 Bu, ada tesis, gagasan ulang, sama
argumentasi sama penegasan. Iya. Terus kalau eksposisi itu diawali dengan apa? Biasanya? Tesis permasalahan. Iya, bagus sekali Rahman. Ya, tepuk tangan untuk Rahman. Bagus ya. Baik, sekarang kalian akan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Baik, sekarang coba dicek grup WA kalian ya. Silakan di-scan dan kalian akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Ingat, ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian yang berkaitan dengan struktur dan kebahasaan melalui proses pembelajaran yang tadi. Silakan, waktu mengerjakannya adalah 10 menit. Silakan Aksa. Kenapa harus dekat-dekatan? Iya, silakan. Tuh di sana bisa coba. Baik, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah selesai, sekarang silakan dikumpulkan di dalam Google Form tersebut ya. Nanti Ibu akan nilainya. Kemudian nanti ketika kalian nilainya di bawah KKM, pasti kalian akan mendapatkan remedial. Kalau yang nilainya sudah di atas KKM, nanti Ibu akan memberikan pengayaan berupa tugas membaca untuk di kemudian hari ya. Bagaimana soal evaluasinya? Mudah atau sulit? Sedang saja. Sedang saja. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya nih, kira-kira setelah kalian melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir, kira-kira pengalaman apa sih yang kalian dapatkan? Siapa yang mau menyampaikan? Pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Hasil dari pembelajaran hari ini yaitu kita jadi bisa mengetahui apa itu struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi, yang mana bisa berguna juga untuk kehidupan kita sehari-hari dan di lingkungan kerja kita, yaitu broadcasting dan perfilman. Iya, bagus, luar biasa Amira ya. Iya, betul. Bahwa pengalamannya kalian jadi bisa tadi mengetahui struktur dan kebahasaan ya. Bahwa dengan mempelajari ini kalian bisa apa? Ya, bisa berguna untuk kehidupan kalian di masa mendatang, khususnya di bidang yang sesuai ya, broadcasting dan perfilman. Nah, tadi sudah pengalamannya, sudah kesulitannya, sudah. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang. Sangat senang. Alasannya sangat senang kenapa? Iya, ada dengan apa? Belajar dengan Metode yang menarik, tidak membosankan. iya, dengan adanya metode pembelajaran yang iya, boleh tepuk tangan bahasa Allah. Terus betul ya, bahwa tadi kita belajar dengan model pembelajaran yang baru yang mungkin kalian baru merasakannya pada saat sekarang ya. Lalu ada lagi yang lain. Tadi kata Amira apa? Bisa belajar nyata, nggak cuma dari buku doang, jadi bisa lihat video dulu. Oh iya, bagus ya. Tadi katanya kata Amira kita bisa melihat terlebih dahulu. Jadi tidak hanya bersumber pada buku saja. Ada lagi? Kelompok yang belakang ini belum bersuara. Silakan, siapa? Mau Leon lagi? Apa menurut Leon? Kenapa Leon merasa senang belajar hari ini? Karena bisa presentasi di depan, habis dikete ditanggapi oleh teman. Oh iya, betul, bagus ya. Oh iya, sebentar Ibu bahas dulu yang Leon coba diperhatikan. Leon katanya dia senang karena saat ini dia presentasi dan bisa ditanggapi oleh temannya. Pada pembelajaran biasanya sering seperti itu? Jarang ya, kadang-kadang ya. Malah yang Ibu lihat sekarang Leon jadi lebih berani, betul tidak? Betul ya, setuju? Bagus. Apa? Selain itu Imelda apa? Karena dari pembelajaran ini kita mendapatkan pengalaman, yaitu melatih
melatih public speaking di depan dan melatih kepercayaan diri juga untuk tampil ke depan. Iya, bagus sekali Imelda ya. Betul ya. Bahwa dengan pembelajaran seperti ini yang biasanya tidak bisa berbicara di depan orang lain, Jadi bisa. sekarang jadi bisa gitu ya, jadi berani, betul. Dan yang biasanya tidak berpendapat pun sekarang pun berpendapat. Dan ternyata luar biasanya kelas ini pendapatnya sangat hebat-hebat gitu ya. Ini bagus ya. Kelas ini banyak tepuk tangannya, berarti sangat menghargai, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Luar biasa. Bagus. Kalau begitu kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Ibu juga sangat senang karena melihat kalian antusias selama pembelajaran dan saling menghargai teman-temannya ya. Itu adalah menjadi hal yang luar biasa bagi ibu, khususnya yang mengajar di kelas kalian ya. Kalau begitu sekarang kursinya dirapikan, posisi duduknya, pakaiannya, bukunya dimasukkan ke dalam tasnya, handphonenya dan semuanya. Tidak ada barang di atas mejanya. Ya, sudah? Sudah. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang mengonstruksi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tadi kan kalian belajar struktur dan kebahasaannya. Pada pertemuan yang akan datang kalian akan mencoba mengonstruksi atau menulis atau menyusun sebuah teks eksposisi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang sudah kalian pelajari pada hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada dan posisinya sudah rapi semuanya, nah sudah. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan doa ya. Silakan Juan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukupkan. Siap? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan kalian melanjutkan pelajaran di jurusan ya. Iya. Silakan Ibu izinkan kalian untuk keluar dari kelas ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya.